Anak ini hanya kuat 5 bulan di pondok pesantren karena ada suatu kejadian yang membuat dia trauma. Seminggu kemudian dia tiba-tiba ada bang di makam tersebut. Jadi dia ditemuin sama yang ngurus makam. Dia lagi di atas makam tidur menggigil gitu, pucat. Terus kan katanya dibawa lah ke pesantren, masih pucat bang, bisa diajak ngomong. Saya juga ini ngedengar ya bang dari senior gitu yang kita belajar malam kan di kelas. Di kelasnya tuh terpisah-pisah, terbagi-bagi. Nah tiba-tiba aja bang, kayaknya sekitar jam 10-an gitu, itu lampu kelas tuh pada pecah bang. Soalnya kan beda ya, kalau mati lampu tuh biasanya semua tiba-tiba mati. Nah ini yang anehnya tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga yang nonton video ini diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Balik lagi bersama saya, Adi Cahya. Malam ini saya telah kedatangan narasumber. Dia akan membagikan kisah pengalaman horornya. Tanpa menunggu lama, langsung saja kita sapa narasumber yang ada di sebelah kanan saya. Bang, dengan abang siapa nih? nama saya Pio bang. Abang Pio. Kabar sehat? Alhamdulillah. Oke. Aktivitas hari apa nih? Ya kuliah freelance lah, perambutan. Oh ya, siap-siap. Ngomong-ngomong, Bang Pio mau menceritakan apa di Tilu Dulu Misteri ini? Dan bisa nggak diceritakan secara singkat pengalaman Bang Pio yang dialami biar yang nonton pada tahu? Nah, jadi mohon maaf nih kalau saya agak gemeter, jadi saya masih agak kok buat nyeritain ini tuh. Maaf kalau agak terbata-bata ya bang. Oke, aman-aman Bang Pio, aman. Jadi saya ini mau bercerita pengalaman saya waktu saya pesantren dulu bang. Saya sekolah. Jadi saya tuh gimana ya, jujur aja saya tuh bukan orang yang cukup percaya sama mistis-mistis, skeptis. Sampai akhirnya saya mengalami sendiri kejadian horor yang benar-benar sampai sekarang pun saya terbata-bata bang. Buat ingatnya tuh cukup mengerikan lah. Waduh, oke, Bang Pio ditahan dulu ya. Ini baru cerita singkatnya saja udah ngeri ya, serem ya. Itu bang beri sendiri. Oke, untuk kalian semuanya yang ingin tahu kisahnya Bang Pio, sebelum melanjut menonton jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan lonceng pemberitahuannya agar kalian gak ketinggal video terbaru dari kami. Dan saatnya yang ditunggu-tunggu, kita masuk di sesi Kupas Misteri. Semakin dikupas semakin ngeri. Bang Pio, boleh diceritakan secara lengkap kejadian yang Bang Pio alami? Jadi waktu itu tuh sekitar tahun 2014 itu saya kelas 1 SMA dan saya tuh dipindahin pesantren karena drop out bang. Biasalah, bandel banget saya bang. Sampai akhirnya saya di drop out. Akhirnya direkomendasiin pesantren karena orang tua saya tuh udah gak kuat ngurus saya bang, saking bandelnya saya lah. Oke. Akhirnya orang tua tuh dapat rekomendasi dari nenek, kalau nggak salah ada satu pesantren terkenal di sekitar daerah Jawa Barat. Itu tuh pendirinya pun kiai yang cukup terkenal, udah lama gitu. Pada akhirnya jujur aja saya tuh nggak mau lah. Mana sih anak bandel yang mau dipesantrenin, dikurung gitu. Gak mau, saya nolak, debat sama orang tua ya kan. Akhirnya karena dengan ancaman diusir itu bang, saya mau nggak mau nih, pada saya di jalan kan, akhirnya saya datangin lah ke pesantren. Saya akhirnya ngeliat pesantrennya tuh ya cukup bagus lah, semi modern gitu. Asramanya ada banyak, ada juga asrama saya cuman agak terpisah bangunannya. Dan di pesantren itu pun sebenarnya masih di tengah perkampungan. Itu lokasinya masih biasa aja di tengah perkampungan, cuman di situ tuh ada makam yang dikeramatkan katanya. Makam si pendiri pesantrennya kiai itu. Ya cukup dikeramatkan, cuman kan karena saya orang baru, orang awam juga, ya nggak begitu peduli lah. Ya biasa aja karena sekolah gitu kan. Mulailah hari pertama saya di sana, diantar sama orang tua saya, nangis bang.
Pada akhirnya ya, ada teman-teman juga di situ nenangin saya. Hari pertama biasa tuh saya berkenalan sama teman-teman, karena banyak juga yang dari luar kota ternyata bang. Satu hari saya di pesantren, ya adaptasi ya karena berteman gitu bersosial, jadi saya cukup cepet lah adaptasinya. Nah hari kedua bang, itu bang tiba-tiba adalah satu kejadian yang cukup serem sih. Jadi waktu itu tuh di hari kedua seperti biasanya pagi kita belajar sekolah biasa, terus dari abis maghrib biasanya belajar pelajaran pesantren, dan biasanya belajar pesantren itu sampai jam 10 malam. Setelah jam 10 malam itu biasanya jam bebas bang, jam bebas, orang ada yang main bola, ada yang ngapain. Ya saya mah nyari tempat ngerokok lah. Anak-anak yang lain juga pada pengen ngerokok kan, ngerokok. Kita nyari tempat yang sepi biar gak ketahuan pengawas. Ngerokok, setelah ngerokok beres balik ke pesantren. Nah di balik ke asrama tuh biasanya di absen dulu bang sebelum tidur sama yang pengawasnya ada enggak. Nah teman saya bang, saya juga nggak tahu nih, jujur aja saya juga nggak ngeh, di satu hilang nggak ada. Oh nggak salah namanya tuh si Firman, dia orang Lampung bang, tiba-tiba nggak ada bang di absen. Kita tungguin, kita tungguin kan di asrama, nyadok kemana, siapa tahu ke WC dulu. Tungguin lagi, ditungguin. Akhirnya jam 12 dia nggak balik-balik bang. Kita ngelapor ke petugas yang ngabsen itu. Ini si Firman kok nggak balik-balik, gak ada. Kata terus akhirnya sama pengawas itu saya kita cari tadi kemana aja. Kemana kita keliling, gak ada bang. Gak ada sama sekali jejak-jejaknya gitu. Sampai akhirnya karena terlalu malam kita disuruh tidur aja lah. Biarin diurus sama yang pengurus pesantren. Dan pagi juga gak ada bang dia bang, sampai pagi juga gak ada. Tapi terus akhirnya kayak ini si pihak pesantrennya tuh udah ngubungin keluarganya karena takutnya juga kabur kali ya. Mungkin kalau kabur kan dia orang jauh bang, nyasar mungkin kemana. Tapi akhirnya pihak orang tua udah diberitahu. Terus pesantren juga ya udah lepas tangan. Hari 2 hari sampai kita pun akhirnya lupa lah karena anggapannya kabur aja tuh anak satu. Lewat aja udah lewat, berjalan lah seperti biasanya kita pesantren. Saya pun udah mulai ngerasa betah gitu, dan keseharian udah mulai biasa ngaji. Mulai malam subuh kita bangun, terus sekolah biasa. Nah terus ada kejadian lagi bang, lama itu 3 minggu kemudian bang, selesai 3 minggu pesantren tuh ada lagi kejadian yang menurut saya tuh ini nggak bisa dimasukin ke akal bang. Soalnya gimana ya, nggak mau masuk akal aja bang. Dan ya cukup serem. Jadi waktu itu tuh kita belajar malam kan di kelasnya tuh terpisah-pisah, terbagi-bagi. Nah tiba-tiba aja bang, kayaknya sekitar jam 10-an gitu, itu lampu kelas tuh pada pecah bang. Soalnya kan beda ya, kalau mati lampu tuh biasanya semua tiba-tiba mati. Nah ini yang anehnya tuh satu persatu bang, dari kelas tuh kayak dar. Dan itu bukan kayak konser gimana, emang si bohlamnya tuh pecah bang, meletus ya, meletus kan. Sekitar 7 kelas semua mati bang, itu lampunya padam gara-gara iya meledak, pecah. Panik bang itu. Pada istighfar, wes keluar kelas, ini ada apa ini? Terus datang lah kan Pak Ustadznya, tunggu dulu ya di kelas, jangan ada yang keluar, jangan kemana-mana. Kita nungguin, bertanya-tanya kan, aduh ini ada apa lagi? Soalnya nggak kayak cabang berurutan gitu tuh, kayaknya gak mungkin konslet deh. Ini kita nggak nemu jawaban apapun. Disuruh lah kita balik lagi aja ke asrama, suruh tidur. Sudah setelah tidur itu seperti biasa kita tidur. Pagi-paginya karena masih penasaran ya bang, karena kita nggak dikasih penjelasan apapun gitu. Kita nanya lah ke senior kan, bang itu kenapa bang ya, kok jangan gitu. Kata senior ya nyamain aja nih, rumor katanya warga ngegerebek ada yang Cina gitu di makamnya bang.
di makam keramat itu tersebar buat hal yang saya juga nggak kurang tahu ya, karena cuman ngedengar gitu dari itu, hanya ada yang itu suara ngerebek, saya nggak tahu apa, mungkin terus kata si senior saya, si penunggu itunya makamnya marah, katanya mau marah ngamuk bang. Tapi ya udahlah, gimana ya, saya mau percaya juga karena emang saya dari orang skeptis ya. Pada akhirnya ya sudahlah, terlupakan begitu saja lah. Cuman ya walaupun masih saya pun kalau ingat-ingat tuh nggak bisa dimasukin ke akal gitu nih. Tapi ya udahlah, berjalan begitu saja. Saya lanjutkan pesantren beberapa bulan, saya betah sampai akhirnya tuh setelah saya 3 bulan atau 4 bulan saya pesantren di situ tuh, jadi waktu itu tuh ada semacam event lah, apa ya, biasanya orang-orang nyebut kayak haulan gitu, katanya memperingati 200 tahun atau berapa ratusan, saya lupa lah. Saya juga karena ya saya mah ikut aja karena yang disuruh kan. Jadi si acara itu tuh, event itu tuh dimulainya sehabis maghrib, karena keterbatasan tempat dan kelas juga banyak, jadi kita tuh di rolling bang. Dari ada yang maghrib, ada habis isya jam 10 sampai, soalnya itu sampai subuh. Nah kebetulan kelas saya dapat jam 11 malam bang. Nah akhirnya kita tuh dikasih arahan, kalau ada apapun, ada yang mengganggu atau apapun, katanya ada yang manggil atau kalian penasaran apapun, jangan pernah nengok ke belakang. Sama ya udah aja lah, orang mau zikir kan, kayak pengajian gitu biasa. Dan kita berbondong-bondong ke sana setelah selama saya. Dan ternyata emang si makam yang dikeramatkan itu tuh gak bisa dimasukin sembarangan orang. Jadi kayak ada bangunan lagi di pagar gitu. Nah itu di situ makamnya, ada pohon gede dalam makamnya. Kayak makam gimana ya, kayak makam-makam wali gitu kan, ada bangunannya kan cukup luas. Nah si makam yang dikeramatkan itu emang gak bisa dimasukin sembarangan orang. Jadi kita tuh si pengajiannya tuh emang di luar pagar aja ngelilingin siatnya, karena emang dari sejarah gak bisa, kalau gak salah bahkan si keturunannya pun gak bisa masuk kalau dia gak hatam Quran, tahfiz Quran gitu, hafal 30 juz Quran, gak bisa. Bahkan keturunan saking saya gak tahu gitu, saya dengar sejarahnya ya begitulah. Akhirnya kita kan aja nih, semuanya biasa aja, walaupun jujur gitu perasaan awal saya kesana juga beda gitu auranya bang. Awalnya tuh senyap, sepi, terus kan di sana tuh udaranya cukup dingin ya, tapi kok kadang ada gerahnya. Ya kan kita cuma pakai sarungan, baju koko ngaji, artinya biasanya dingin dong, tapi di situ kayak gerah aja, panas, beda gitu hawanya. Akhirnya kita ngaji biasa sejam 2 jam. Nah kok kayaknya tuh udah masuk ke tengah malam tuh hawanya udah makin gak enak bang, makin kesini tuh makin gak enak, kayak suara-suara angin juga gimana gak bikin merinding gitu. Suara-suara kita kedengar ya, kita masih lanjut fokus ngaji terus sampai akhirnya bang, ini tuh gimana ya, sorry bang kalau agak sampai Aman bang, aman. buat ngingetnya aja. Jadi di sekitaran saya tuh kayak tuh merasa bang, kayak ada suara nafas biasa gitu, cukup anginnya tuh, nafasnya tuh kerasa bang, makin kesini makin anget, kayak keras gitu auranya tuh. Kan gimana ya, kita juga kalau biasa gitu, kalau ada orang ngeliatin dari jauh kan kita kerasa dong auranya. Nah ini tuh deket bang, kayak di sekitar sini lah, kayak dia tuh ngelilingin kita
ngajinya tuh berkeliling gitu kan, ngeliling makam, kayak ngeliling, suaranya tiba-tiba nggak ada, terus kayak ngeliling aja gitu, kerasa menjauh mendekat lagi. Nah itu semua santri juga bang, udah saya lirik-lirik udah gemeteran bang ngajinya. Terus kata ustadznya tuh, pokoknya nggak boleh lihat ke belakang, fokus terus ngaji aja. Mungkin itu tuh kita keliling ya bang, ngeliling makam gitu. Dan waktu saya ngelirik ke depan gitu, anak-anak juga bang pada kayak takut gitu, pada gemeter, tunggu apa, nunggu tuh nunduk, pada nunduk semua bang. Sumpah bang, keringet dingin saya, kayak gimana gitu, ada sosoknya gitu, si hawanya tuh kerasa ada gitu, besar, kayak macan gitu bang. Orang dia waktu dekat kayak ngegeram gitu, gimana sih macan geram gitu, napasnya kerasa panas gitu. Saya gimana mau takut tapi heran juga kan, pengen ngebuktiin ada nggak sih, tapi nggak berani karena udah diwanti-wanti juga. Itu juga si selama gitu si usahanya terus ngewanti-wanti, fokus jangan kemana-mana pikirannya, fokus aja ngaji. Yang ngelirik tuh kayak kelihatan gitu bayangannya gitu, kayak ada kepala gitu, kepala macan gede bang. Situ merinding saya. Akhirnya ngaji terus sambil keringat dingin. Pada akhirnya maghrib beres lah, kita di jam 1 beres bang. Itu semua anak-anak bang, tatapan kosong, gak ada yang berani ngebahas, gak ada yang berani apa. Dan biasanya kayak jadian yang lalu kan kayak kita masih, tadi ada apa. Ini pada mukanya bang pucat semua bang. Ada yang berani ngomong pun, jadi silent semua bang masuk ke asrama. Itu akhirnya kita masuk ke asrama, disuruh tidur. Saya tuh kemimpian bang. Ada mah bang, di malam itu tuh saya langsung kemimpian. Kayak saya tuh lagi posisinya tuh kayak lagi biasa gitu belajar, cuman kayak bener kayak macam mau menerkam gitu. Pas menerkam saya bangun kan, kaget bang. Itu akhirnya saya tidur lagi. Pagi harinya bang saya meriang, sakit bang, langsung bang, panas dingin. Itu kayaknya ada beberapa santri juga bang sama di situ. Saya akhirnya kan karena meriang gitu, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak masuk. Hari ketiga tuh udah agak mendingan. Nelfonlah saya ke orang tua saya, nggak dipulangin banget, nggak kuat, takut. Terus selama si itu tuh kayak ada aja mimpinya bang, kayak kemimpiin gitu, gak bisa tidurnya, gak enak pokoknya. Yang asalnya biasa aja gitu di asrama betah, tapi setelah kejadian itu tuh gak nyaman bang, gak enak sama sekali, tidur gak bisa. Ya kan kadang mimpi juga. Telepon saya ke orang tua, debat, orang tua mah nggak tahu kan. Yang saya juga mau ngejelasinnya juga karena masih kayak trauma gitu, susah gitu ngejelasinnya. Telepon, debat lama, gak dibolehin pulang. Besoknya saya nelpon lagi sampai akhirnya saya nekat bang kabur. Kabur dari Ponpes? Kabur saya dari Ponpes bang, nekat bang. Naik bis kan, akhirnya sampai rumah masih diomelin. Akhirnya saya ceritain, termasuk yang sebelumnya juga saya ceritain ke orang tua saya. Dan akhirnya orang tua saya ya udah deh, gimana mungkin kayak ngeliat anaknya kasihan juga kan. Tapi bang, saya itu meriang terus bang, 7 hari bang, seminggu. Terus udah pulang pun tetap mengalami bang meriang? Iya, saya itu sampai di opname gitu, 3 hari. Saya 3 hari di opname. Kata dokter udah bisa pulang, 1 hari 2 baikan. Seminggu kemudian meriang lagi bang. Sama masih mimpi juga saya bang, di belakang kayak macan gitu. Tapi itu kayak menerkam mimpi saya. Sampai akhirnya saya terus cerita, nggak bisa itu kan, akhirnya pihak keluarga nelfon ke Ponpes. Kata Ponpes, kesini lagi aja biar dibersihin. Dan saya juga nggak tahu gimana benar atau enggak, katanya saya tuh emang diikutin bang. Karena mungkin nggak tahu penyebabnya apa, karena mungkin saya nakal, mungkin kayak ngelirik-lirik karena emang pantangannya kan nggak dibolehin. Akhirnya saya balik ke pesantren tuh bang.
dibersihin, di ngajiin sehari semalam saya di pondok pesantren. Besoknya langsung bang total sembuh. Itu seketika ya ketika udah Malam kan beres di ngajiin dibersihin gitulah katanya, dia ruqyah. Besok paginya seger bang, saya pulang pindah bang. Ya itu sekarang masih belum merinding bang. Dan pada akhirnya saya tuh berubah lah pemikiran saya kayak gitu. Biasanya mungkin biasanya kan ada pemali kan, yang biasa saya terobos saya anjar. Sekarang misal saya ngehargain gitu, mau saya nggak percaya atau nggak percaya, tapi kayaknya itu emang patut untuk dihargain, karena emang di ajaran Islam juga kan ada yang namanya jin dan manusia kan. Jadi ya gitu bang, saya selama pesantren. Oke Bang Piol, ini yang dialami oleh Bang Piol cukup mengerikan juga ya. Ekstrim bang. Sampai dari hari pertama, kedua, ketiga, sampai masuk ke rumah sakit dirawat kan itu. Dan masanya apa ya, pernah nggak bisa dilogikain, mungkin terdengar mengada-ngada bang, tapi ini semua orang bang yang ada di situ ngalamin, jadi validasinya banyak gitu. Oke. Bang Piol, di kejadian yang Bang Piol alami, tadi kan Bang Piol menceritakan temen Bang Piol itu hilang. Oh ya yang itu. Nah, saya ingin tahu tuh gimana kelanjutannya dari teman Bang Piol yang hilang. Oh iya. Jadi bang, setelah kejadian itu kan biasa aja. Nah, seminggu kemudian dia tiba-tiba ada bang di makam tersebut. Jadi dia ditemuin sama yang ngurus makam, dia lagi di atas makam tidur menggigil gitu, pucat. Terus kan katanya dibawa lah ke pesantren, masih pucat bang, bisa diajak ngomong. Saya juga ini ngedengar ya bang dari senior gitu yang ada di situ nginterogasi. Katanya dia sebenarnya tuh dia tuh ada di situ. Dia ngelihat ada orang lewat, ada orang nyariin tuh dia tahu. Cuman dia nggak bisa keluar gitu, dia teriak-teriak juga. Katanya gak ada yang dengar katanya. Ini ada gitu. Saya tuh nggak tahu ya, atau dipindahin beda alam atau gimana. Katanya dia ngerasain bang sama 1 minggu tuh kelaparan. Diam di situ ada yang tolong, terus dia mau keluar juga dari pagar itu, dari kawasan itu tuh nggak bisa bang. Akhirnya dijemput masih dia sama keluarganya bang. Ada yang dari Lampung dijemput. Nah ini mah saya nggak tahu ya. Tapi rumornya sih dari forum alumni sampai sekarang dia, mohon maaf nih, jadi hilang akal gitu. Ngeri juga ya itu. Iya, sampai segitunya. Dan biasanya kayak tadi kan tiap ada kejadian di situ tuh biasanya yang ekstrim tuh karena melanggar hal tabu. Saya dengar saya tuh rumornya katanya dia tuh waktu mau balik rokok, kan kita bareng tuh, dan dia udah ngomong nggak apa, dia kencing bang dari makam siapa. Kencing sembarangan. Oke Bang Piol. Oke. Mungkin bisa dibilang masuk akal juga sih ya, dari temen Bang Piol yang barusan diomongin sampai dia hilang. Nah Bang Piol selama di Ponpes awal masuk sampai Bang Piol pulang ke rumah itu kira-kira berapa lama? Setelah semua kejadian itu bang, saya tuh kira-kira di pesantren sekitar 5 bulan bang. Udah lebih, karena kan saya juga sakit dulu. Jadi sebelum dari kabur itu sekitar 5 bulan saya pesantren bang. Jadi Bang Piol 5 bulan. 5 bulan. Oke Bang Piol. Dari kisahnya Bang Piol ada hikmah yang bisa kita ambil teman-teman. Jadi yang pada intinya, dimanapun kita berada, sekalipun kita sedang menimba ilmu agama, yang namanya adab, etika tetap kita harus pakai. Jangan sampai kejadian-kejadian itu dialami oleh
kalian semua teman-teman. Oke, terima kasih Bang Pio sebelumnya sudah berkenan mampir ke studio Tilu Dulu Misteri. Dan untuk kalian yang mempunyai kisah pengalaman misteri atau horor, jika kalian ingin membagi kisahnya kepada Tilu Dulu Misteri, langsung saja DM di Instagram dan TikToknya Tilu Dulu Misteri. Dan akhir kata, saya Adi Cahya bersama Bang Pio pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.